di awal film ini kita akan diperlihatkan dengan seorang perempuan yang memiliki body aduhai dan bemper yang semblehoy. Nah, perempuan ini bukan lain dan bukan adalah sosok idola kita semua, yaitu Mbak Yu Jung-i, cuy. Di sini nih diperlihatkan Mbak Jung-i sedang mempersiapkan makanan kepada sang suami. Dan beberapa saat kemudian, setelah semua makanan siap, sosok sang suami yang bernama Aisu pun datang. Usut punya usut, ternyata mereka berdua ini adalah pasangan yang baru saja menikah, cuy. Nah, setelah selesai makan, Jung-i memberikan beberapa obat kepada suaminya. Sampai di scene ini, kita belum dijelaskan dengan pasti obat apa yang diberikan Jung-i kepada suaminya tersebut. Setelah memberikan obat tersebut, Aisu pun pergi bergegas menuju ke kantornya. Sementara Jung-i sendiri bertugas untuk bersih-bersih rumah layaknya seperti ibu-ibu rumah tangga. Berpindah ke malam harinya, sepulang Aisu dari tempat bekerja, ia pun disambut dengan hangat oleh sang istri. Namun entah kenapa, Aisu terburu-buru langsung bergegas ke kamar mandi dan muntah-muntah di kloset, cuy. Di sana, istrinya yang baik tersebut pun mencoba untuk menenangkan Aisu. Kemudian scene berlanjut kembali yang memperlihatkan Jung-i yang sedang membantu pekerjaan suaminya. Di sana Jung-i berinisiatif untuk membantu suaminya dikarenakan ia menyadari jika keadaan suaminya sedang tidak enak badan. Aisu pun hanya disuruh untuk berduduk-duduk santai, sedangkan Jung-i akan mengerjakan pekerjaan suaminya sampai selesai. Keesokan paginya diperlihatkan Jung-i yang sedang memasak seperti biasa. Namun tiba-tiba setelah itu Aisu terlihat bergegas terburu-buru akan menuju ke kantornya. Jung-i mengingatkan agar sarapan terlebih dahulu. Namun Aisu berkata ia terburu-buru karena ada hal penting yang harus dikerjakan di kantor. Nah, di saat Jung-i sedang bersih-bersih di rumah, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari suaminya dan suaminya mengatakan karena ia terburu-buru tadi pagi pergi ke kantor, ia pun tidak sengaja melupakan berkas-berkasnya. Aisu pun meminta bantuan istrinya tersebut untuk segera mengantarkan berkas tersebut ke kantornya. Setelah itu Jung-i pun bergegas pergi untuk mengantarkan berkas tersebut ke kantor Aisu. Sesampainya di depan kantor, Aisu pun terlihat sangat senang dikarenakan istrinya mau mengantarkan berkas-berkas itu ke sana. Nah, di saat mereka sedang bermesraan, dari kejauhan terlihat seorang pria misterius yang sedang memperhatikan mereka berdua. Nah, pria tersebut adalah Pak Tarjo, cuy. Usut punya usut, Pak Tarjo ini adalah atasan dari Aisu dan sekaligus adalah mantan pacar dari Mbak Jung-i. Setelah Jung-i pergi, Pak Tarjo pun menghampiri Aisu. Nah, di sana Pak Tarjo mengingatkan Aisu jika merokok itu tidak baik bagi kesehatan karena merokok dapat menyebabkan serangan jantung, gagal ginjal, gagal janin, dan impotensi. Lengkap, mantep nih Pak Tarjo ya, cuy. Setelah itu mereka terlihat melanjutkan obrolan tersebut, cuy. Berpindah ke malam harinya, terlihat Pak Tarjo yang sedang melamun dan terbayang-bayang oleh wajah Jung-i yang dia lihat tadi siang. Di sana, ia pun kembali teringat dan flashback ke masa lalu. Nah, ternyata usut punya usut, pada zaman dahulu kala, ternyata Jung-i ini meninggalkan dirinya begitu saja, cuy. Dari malam itulah ia berprinsip agar bisa mendapatkan Jung-i kembali. Walaupun ia sadar jika kini Jung-i telah memiliki suami dan suaminya tersebut adalah bawahannya sendiri. Scene berlanjut yang memperlihatkan Pak Tarjo yang sedang mengobrol dengan Aisu. Pak Tarjo yang memiliki niat untuk mendekati Jung-i mengatakan kepada Aisu ia akan berkunjung ke rumah Aisu. Nah, mendengar hal tersebut, Aisu pun langsung menelpon Jung-i dan mengatakan jika nanti sore bosnya akan berkunjung ke rumah mereka. Aisu pun juga memberitahu istrinya untuk menyiapkan beberapa makanan untuk menyambut kedatangan bosnya itu, cuy. Sore harinya tibalah mereka berdua di rumah Jung-i. Nah, mereka berdua pun disambut hangat oleh mbak-mbak lucu ini, cuy. Nah, di sini Jung-i pun baru menyadari jika bos dari suaminya adalah mantan kekasihnya sendiri. Tetapi di sini Jung-i masih terlihat berpura-pura tenang seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Lalu mereka bertiga pun masuk dan duduk sembari minum-minum santuy di ruang tamu. Nah, di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Jung-i pun meminta izin untuk pergi ke kamarnya.
Ketika Aisu ingin mengikuti istrinya itu, ia pun ditahan oleh bosnya tersebut dan langsung menuangkan minuman ke gelas milik Aisu. Beberapa saat kemudian, Aisu pun bergegas menghampiri istrinya ke dalam kamar. Setelah Aisu pergi, Pak Tarjo tiba-tiba mengambil sesuatu dan menuangkan ke dalam gelas milik Aisu. Dan ketika Aisu kembali, ia pun langsung menghabiskan minuman tersebut, cuy. Beberapa saat kemudian, Jung-i yang berada di samping Aisu mencoba untuk membangunkannya. Akan tetapi, Aisu pun tak kunjung terbangun nih, cuy. Nah, ternyata sesuatu yang dimasukkan oleh Pak Tarjo ke minuman Aisu adalah obat tidur. Dan hal itulah yang membuat Aisu tak kunjung bangun-bangun, cuy. Pak Tarjo yang melihat kondisi Aisu yang masih tertidur memanfaatkan momen tersebut untuk menyatakan perasaannya lagi kepada Jung-i. Namun Jung-i yang menyadari jika ia telah memiliki suami, ia pun mengatakan kepada Pak Tarjo untuk melupakan masa lalu mereka berdua. Nah, Pak Tarjo yang merasa tidak puas dengan jawaban Jung-i langsung membeberkan semua rahasia yang dimiliki oleh Aisu. Di sana Pak Tarjo mengatakan kepada Jung-i bahwa suaminya tersebut tidak bisa diharapkan. Nah, dikarenakan belutnya tersebut mengalami gangguan, tidak bisa berlama-lama melakukan kegiatan cangkul-mencangkul, cuy. Nah, karena gangguan itulah Aisu diceraikan oleh istrinya yang pertama. Mendengar hal itu, Jung-i yang merasa jika belut suaminya tersebut memanglah tidak perkasa, sekaligus mendapatkan jawaban kenapa selama ini ia tidak pernah diberi jatah oleh suaminya tersebut. Di sini Pak Tarjo pun kembali memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Jung-i melakukan kegiatan cangkul-mencangkul. Nah, Jung-i yang merasa dilema dikarenakan selama ini tidak pernah merasakan kepuasan dari belut suaminya, langsung menerima ajakan dari Pak Tarjo. Dan Pak Tarjo pun langsung menancapkan belut racingnya tersebut ke dalam lubang gua gembrong milik Mak Jung-i, cuy. Scene berpindah keesokan harinya. Terlihat Pak Tarjo dan Aisu kembali mengobrol-ngobrol. Nah, di sana Pak Tarjo yang masih menginginkan lubang gua milik Mbak Jung-i langsung mengatakan kepada Aisu jika ia tak pantas memiliki Mbak Jung-i. Di sana Pak Tarjo pun kembali mengatakan jika kemarin malam ia telah berhasil menancapkan belutnya tersebut ke lubang gua milik Mbak Jung-i. Mendengar perkataan bosnya itu, Aisu pun terlihat sangat uring-uringan dan galau, cuy. Malam harinya Aisu yang baru pulang bekerja langsung menghampiri istrinya yang sedang memasak. Dan ia menanyakan kepada Jung-i apakah benar kemarin malam Jung-i telah melakukan perbuatan penyelewengan dengan bosnya tersebut. Jung-i yang merasa tersudut akhirnya memilih untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Nah, Aisu yang mendengar hal itu seketika langsung terlihat lemas dan uring-uringan kembali, cuy. Di sana, Jung-i pun kembali teringat di masa dimana dahulu ia sempat membohongi Aisu. Di mana pada saat itu Jung-i sedang duduk bersama Aisu dan tiba-tiba telepon Jung-i pun berdering. Setelah mengangkat telepon itu, Aisu pun bertanya siapa yang menelponnya. Jung-i pun berbohong dan mengatakan jika telepon tersebut berasal dari temannya. Namun sebenarnya itu adalah telepon dari Pak Tarjo, cuy. Nah, beberapa saat setelah membohongi suaminya tersebut, Jung-i bergegas untuk menemui Pak Tarjo. Dan di sana ia mengatakan kepada Tarjo agar tidak menghubunginya lagi. Hal tersebut dilakukan oleh Jung-i bertujuan agar hubungan Jung-i dan Aisu tidak mengalami keretakan. Scene pun kembali lagi dan berlanjut yang memperlihatkan Jung-i yang sedang bersama suaminya. Nah, menyadari jika ia tak pantas bersama Jung-i, ia pun berpasrah diri dan merelakan istrinya tersebut dicangkul oleh Pak Tarjo kembali. Jung-i yang mendengar hal itu sebenarnya tak tega dengan keadaan suaminya tersebut. Namun anehnya, tak lama setelah itu Jung-i pun menelpon Pak Tarjo dan mengatakan kepada Tarjo jika kini suaminya telah mengizinkan ia melanjutkan hubungan tersebut dengan si Tarjo. Di akhir film ini, kita akan diperlihatkan Jung-i dan Pak Tarjo yang sedang berada di dalam mobil. Nah, dikarenakan telah diberikan izin oleh suaminya, Jung-i dan Pak Tarjo pun pergi ke sebuah hotel dan bisa kita tebak mereka berdua pun melakukan kegiatan cangkul-mencangkul kembali, cuy. Setelah itu, film ini pun berakhir.